Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala RA Perwanida 4, Ibu Sri Yulianingsih, SPDI MPD. Yang terhormat Ibu narasumber kita, Dr. Siti Maisaroh, SHI MPDI, dan juga narasumber kita yang sangat hebat hari ini yang berasal dari Jember, yaitu dari Yayasan Pendidikan Islam Ulul Albab. Dan yang saya hormati semua rekan guru beserta Bapak dan Ibu wali murid RA Perwanida 4 yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini masih diberikan nikmat sehat sehingga diberikan kesempatan untuk hadir di acara yang sangat super, yaitu parenting sinergitas orang tua bersama madrasah dalam mendidik buah hati di era Gen Z, yang pada hari ini yaitu hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di RA Perwanida 4 kita ini. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang kami ucapkan kepada Bunda Mai dan juga Bunda. Selamat datang kepada Ayah dan Bunda juga. Hari ini mari kita buka acara di RA Perwanida ini dengan pembacaan umul kitab, dengan harapan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita ikuti hari ini akan menjadikan kita pendidik, akan menjadikan kita ibu, akan menjadikan kita orang tua, menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Al-Fatihah. Dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Terima kasih, hadirin disilahkan duduk kembali. Dilanjutkan acara berikutnya, sambutan Kepala RA Perwanida 4 kepada Ibu Sri Yulianingsih, SPDI MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ibu Doktor
Maisaroh SHI MPDI. Alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini bisa hadir di tempat ini bersama Bunda apa ya? Oh, Bunda Nisa. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru RA Perwanida 4 dan juga semua personalnya yang ada di sini, dan tak lupa pula yang saya banggakan Bapak dan ibu-ibu, karena bapaknya satu saya sebut satu kali, ibu-ibu yang saya banggakan. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini, yaitu acara parenting ya. Nanti jenengan akan tahu sendiri apa yang disampaikan oleh ibu narasumber. Salawat dan salam marilah selalu kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mai karena sudah meluangkan waktunya, karena beliau saya tahu orangnya sibuk Bu ya. Beliau yang punya yayasan RA SD ya Bun di Ulul Albab di Mangli Bun. Mangli ya. Ya, alhamdulillah cucu saya ada di sana saat ini. Nanti apa yang disampaikan tentunya akan bermanfaat kepada panjenengan semua. Jadi mengawali berada di lembaga ini, ilmu yang saya berikan kepada panjenengan supaya bisa menjadi orang tua yang sesuai dengan harapan putra putrinya. Bagaimana sih menjadi ibu wali murid itu? Nah, seperti itu ya Bun. Bukan hanya sekedar ibu, tapi panjenengan juga guru utama, guru pertama yang harus mengisi putra putrinya. Kita di sekolah hanya sebentar, tapi paling lama itu di rumah. Jika ibu juga bisa memanfaatkan waktu, maka jadilah putra putrinya anak yang sesuai yang diharapkan. Mungkin itu saja, tidak banyak dari saya. Mohon disimak sampai selesai ya Bun, dengan harapan nanti pulang mendapat ilmu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tibalah pada acara inti pada hari ini, yaitu penyampaian materi parenting, sinergitas orang tua bersama madrasah dalam mendidik buah hati di era Gen Z, yang akan disampaikan langsung oleh Bunda Dr. Siti Maisaroh SHI MPDI. Bapak dan Ibu, Bunda Mai ini orang hebat. Saya ketika kuliah di tahun 2018 itu PPL-nya di lembaganya beliau. Sekedar saya kasih bocoran dikit nih ya. Kelasnya itu ada PAUD, ada apa sih Bunda yang sehari itu? Jadi daycare-nya ada, PAUD-nya ada, RA-nya ada, dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada SDI-nya juga. Kemudian Bunda di sana itu yang sekolah di sana itu rata-rata putra-putri dari dosen UIN, karena kebetulan suami Bunda Mai itu adalah dosen saya di UIN, Bapak Nuruddin ya Bunda. Beliau berdua ini kolaborasinya sangat keren. Jadi benar-benar menjadi inspirasi kita. Untuk kelas RA-nya waktu itu A dan B itu sudah ada 13 kelas nih. Benar. Kemudian di tahun 2018 apa namanya? Infaknya itu loh Bun ya. Kalau
punya nih. Gitu. Kalau sekarang nih, saya tidak menyebutkan nominal, cuman Bunda tahu kalau di sini sebulan, di sana 1 bulan, di sini 5 bulan, ya dikalikan aja sendiri gitu. Keren loh. Tapi ya karena ada kualitas, jadi semua wali murid itu percaya. Kalau tidak ada kualitas, tidak mungkin kelasnya sebegitu hebatnya. Tepuk tangan dulu Bunda untuk Bunda Mayanti. Gurunya aja ada berapa gitu, banyak banget gitu Bunda. Jadi memang benar-benar keren, dan Bu Guru Sri hari ini tidak salah pilih. Tidak salah pilih untuk memberikan booster kerennya hari ini kepada Bapak dan Ibu. Baik, untuk biar waktu kita lebih lama, materi akan disampaikan nanti dilanjutkan tanya jawab ya Bun. Baik, kepada Bunda Mai, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri nggih, karena yang depan biar kelihatan, karena yang saya ini nggak tinggi-tinggi banget, jadi harus berdiri. Sebelum kita mulai, saya minta ice breaking nggih Bunda, biar semangat, karena saya yakin Bapak Ibu di sini kepingin lebih semangat lagi. Monggo, silakan berdiri dulu. Alangkah indahmu, merah kuning hijau, rupa-rupa warnanya. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Di sini senang, di sana senang.
konsentrasinya udah cukup apa belum? Dengan tepuk nggih? Oke. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk yang banyak. Masya Allah, seneng saya lihat ibu-ibu bahagia semua, termasuk bapak dari tadi ikut-ikutan. Terima kasih. Sekarang tepuk 1 diganti tepuk pagi, nggih. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, pagi, sore, pagi. Pramuka ya. Tepuk siang, tepuk malam. Iya, lupa belum kasih tahu nggih. Tepuk malam kosong. Biar anaknya nggak nangis kalau mama malam-malam tepuk-tepuk, anaknya nangis, bapaknya ngamuk nanti ya. Tepuk malam. Tepuk malam nggak boleh ada yang bunyi. Kalau nanti ada yang bunyi disuruh maju nggih. Oke. Coba lagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Silakan duduk. Monggo silakan duduk. Yang tepuk silakan berdiri di depan. Gimana nih kayak ayahnya soalnya jauh. Istighfar ya ayah di situ ya. Monggo silakan duduk mama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, monggo. Yang terhormat Bunda Sri selaku Kepala RA Purwanida 4 yang saya hormati dan saya banggakan segenap para bunda, ibu guru, nggak ada bapak guru ya, serta mama-mama atau bunda-bunda dan ayah yang luar biasa dan hebat. Tepuk tangan buat Anda semua. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Kita belajar di sini ingin menjadi orang tua yang bahagia ya, Bunda. Maka kalau duduk geringgingan boleh ganti. Jangan tegang-tegang, santai aja, kita belajar bersama, sharing bersama biar kita menjadi orang tua yang bahagia ya. Dan semoga kita senantiasa meneladani Rasulullah, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau, dan kita senantiasa terus belajar menjadi sebaik-baik orang tua. Dan semoga langkah bunda dan ayah semua dari rumah tercatat menjadi nilai amal ibadah yang nanti sama Allah disukseskan menjadi orang tua yang sukses, yang anaknya dan keluarganya selamat dunia dan akhirat. Mama dan ayah serta bunda, kita belajar bareng ya. Bukan berarti saya ini lebih pinter, tapi sama-sama belajar. Oke. Nah, kayak kali ini kita belajar tentang sinergitas orang tua. Sinergitas itu apa ya Bunda kira-kira kalau ditanya? Nggak tahu. Kerjasama ya Bunda ya. Kerjasama orang tua bersama madrasah atau RA dalam mendidik buah hati di era Gen Z atau Gen Z. Kira-kira generasi kita ini sekarang generasi apa kalau ditanya? Iya, Gen Z. Iya. Nanti anak-anak itu beda cara penanganannya sama kita ya Bunda ya. Kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu seperti zamannya, sesuai zamannya. Jangan didik sesuai zamanmu, kan begitu. Kalau zaman kita dulu mungkin didikannya kolonial ya. Kalau kita nakal, VOC. Kalau nakal, bapaknya ngambil kayu, ayo mau tidur apa enggak? Mau pulang apa enggak? Kan gitu ge. Nah, sekarang apa masih ada mama-mama seperti itu? Kalau seperti itu, anaknya takut apa tambah menuntut? Oh takut ya. Oh berarti itu korban kolonial itu. Tapi di belakang ibunya berontak nih.
Ya, nanti kita sharing bareng ya Bunda ya. Next lagi. Nah, jadi kalau ditanya mendidik itu tanggung jawab siapa? Benar, orang tua 100. Jadi kalau misalnya orang tua datang ke RA Purwanida, Bu Guru, aku punya anak, aku mau tak taruh sekolah di sini biar dia pintar ngaji. Apa kata Bu Guru? Sudah wis, saya nurut. Kira-kira bener nggak? Jadi pendidikan pertama tanggung jawab orang tua, nggak boleh terima bongkoan langsung dititipin Bu Guru. Tiba-tiba 3 bulan berikutnya anak-anak belum bisa apa-apa. Bu Guru, saya sudah sekolahkan di sini, tapi belum bisa apa-apa. Bagaimana Bu Guru ini? Nah, katanya tanggung jawab orang tua. Kok marahnya sama Bu Guru? Ada nggak yang marah-marah begitu sama Bu Guru? Nggak berani, tapi rasa-rasa di belakang. Aku nggak bisa baca, Bu Gurunya nggak bisa ngajarin gitu. Ada nggak Bu Guru? Ya, semoga nggak ada ya Bunda ya, karena ini tanggung jawab pertama orang tua. Ketika sudah sekolah, maka tanggung jawabnya dua-duanya, orang tua dan guru. Nggak bisa orang tua langsung terima jadi, saya bayar segini, asal langsung anak bisa, begitu ya Bunda ya. Karena kata Bunda Sri tadi, lebih banyak waktunya di rumah daripada di sekolah. Jadi kalau diibaratkan anak-anak itu seperti memiliki 2 sayap. Sayap yang kanan adalah mamanya, sayap yang kiri mama atau ayah ya, orang tuanya. Sayap yang kiri adalah guru atau sekolahnya. Kedua sayap ini harus berjalan bersinergi bersama. Ketika salah satu patah, maka anak ini tidak bisa terbang dengan baik. Sama halnya ketika anak ini tidak ada peran orang tua ataupun guru salah satunya, maka dia tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu kedua sayap ini bagaimana bisa berjalan dengan baik? Tadi adanya kerjasama. Salah satu caranya dengan parenting seperti ini, membangun visi misi yang sama. Bagaimana sih anak mengenali anak kita, karakternya, kecerdasannya, dan bagaimana cara mengajarinya. Nah, kalau sama antara orang tua dan guru, maka insya Allah akan jadi anak yang hebat. Makanya mama dan ayah yang saat ini hadir, ini bukti dari komitmen jenengan untuk menjadi orang tua yang hebat. Terima kasih mama ayah udah hadir. Alhamdulillah. Jadi anak adalah titipan Allah ya, yang nantinya akan dimintain pertanggungjawaban. Anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi sebenarnya mendidik anak itu sulit napa mboten? Sulit. Tidak sulit kalau kita bisa mendidik diri kita sendiri dulu. Nonton nggih? Jadi pertama yang perlu menjadi orang tua itu adalah mendidik diri sendiri. Kalau kita bisa mendidik diri sendiri, insya Allah akan mudah mendidik anak. Kenapa? Karena anak-anak kita itu bagaikan spons. Spons itu apa? Penyerap ya. Kalau ibu-ibu cuci piring, spons taruh di sabun kan menyerap, baru bisa buat cuci piring dengan bagus. Nah, kalau yang dia serap bukan sabun, kotoran, maka piringnya nggak akan bersih. Sama dengan anak-anak, matanya, telinganya, perasaannya, semua melihat. Yang direspon siapa? Orang tuanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kebiasaannya. Ketika dia lihat orang tua itu baik, maka anak ibu pasti baik. Jadi, gitu ya, ya. Oke, next lagi. Nah, yang kedua, mengenali anak kita. Ibu, tahu nggak anaknya ibu karakternya bagaimana? Bagaimana coba karakternya? Ada mic 2? Nggak apa-apa, nanti ada door prize ya Bunda ya, dikasih yang aktif ya. Amin, amin ya Allah. Ayo Bunda, bagaimana karakter anaknya? Coba bisa di, iya
Nggak apa-apa. Yang pakai mic Bunda. Iya, yang sekarang RA ya. Kalau punya anak 5 yang sekarang RA. Jadi, monggo. Oh, anaknya pemalu sama kayak ibu atau ayahnya? Ayah. Oh. Ibunya enggak ya? Ibunya malu-maluin apa malu? Terus apa lagi Bunda karakternya? Pemalu. Terus kalau sekolah? Kalau sekolah yang alhamdulillah Banyak temannya? banyak Alhamdulillah. suka kenalan. Suka kenalan. Baik. Apalagi? Ada kendala dalam menangani anak? Alhamdulillah. Bunda siapa? Ya, Gani. Bunda Gandhi. Tepuk tangan buat Bunda Gandhi. Jadi mama-mama pasti tahu kan karakter anaknya. Kalau kira-kira anaknya yang aman-aman saja nggak masalah, aku bisa mengendalikan anak. Tapi ada nggak yang mama sulit sekali mengendalikan anaknya? Ada? Yang tertawa ini kelihatan ya. Kalau sudah anaknya bikin pusing, ini saja nih koyok sopo sih. Kayak aku apa kayak ayahnya ya? Dua-duanya. Oh gitu. Tapi kadang ibu itu gini, kalau anaknya agak aktif, wah pak, anakmu sih pak. Nanti kalau anaknya pinter, siapa dulu ibunya? Jadi ya, macam-macam memang anak itu namanya keturunan ayah dan bunda pasti akan kayak ayah bunda. Entah sifatnya, entah kecerdasannya, entah bakatnya kan nonton game. Kita belajar sejenak kaitannya dengan karakter game. Dalam ilmu kedokteran dan psikologi ada 4 karakter yang mendominasi pada diri anak. Ya, ini ya Bunda ya, boleh belajar ya Bunda ya. Karakter yang pertama itu karakter sanguin. Sanguin dong Pak. Ini bahasa asing ya, sanguin. Sanguin itu ciri-cirinya anaknya ceria. Kalau jenengan di forum ada yang rame itu berarti anak sanguin. Kira-kira Bu Guru ini siapa yang sanguin? Di depan. Ya, Melinda ya sanguin. Sanguin itu orangnya ceria, ramah, rame, ya, heboh, betul. Itu ciri-ciri sanguin. Dan jangan kalau punya anak sanguin, jangan disuruh diem, anaknya akan tertekan. Karena dari sononya Allah sudah ciptakan dia sanguin. Diem nak, kamu jangan cengenges-cengenges. Gak bisa dia diem, karena sukanya cengenges-cengenges gitu ya. Sudah karakternya ya Bunda ya, makanya kita mau ngajarin anak harus kenali anaknya. Kalau kita mengenali anaknya akan mudah. Ngerti nggih Bunda? Nah, kemudian anak sanguin itu mudah bergaul, mudah cari teman, mudah mempengaruhi teman juga. Iya. Mungkin kalau masih kecil Bu Guru sebel karena suka rame di kelas. Kalau anak ini nggak masuk, alhamdulillah tenang hari ini. Coba Bu Linda tanya, dulu kecilnya nggak rame? Oh, iya dari kita. Kalau ke anak yang rame gitu, malah bingung kita biasanya rame-rame, tiba-tiba yang biasa dipanggil nggak ada, kita kehilangan. Alhamdulillah ya. Jadi si sanguin itu memang anaknya itu pencipta suasana. Kadang humoris, tapi anak sanguin ini mudah baper. Kalau dari rumah mamanya mungkin habis marah-marah, dia bisa terbawa sampai di sekolah. Ekspresinya yang awalnya rame jadi cemberut. Pokoknya ekspresif anak sanguin tuh, nggak bisa menyembunyikan perasaan. Nonton itu anak sanguin. Maka kalau punya anak sanguin, mama harus menjaga perasaannya, harus menjaga perasaannya bagaimana dia tidak moodnya turun, gitu. Misalnya mau awal masuk sekolah, mama marahin, wah nanti bisa-bisa nggak mau masuk, itu anak sanguin. Nah kemudian yang kedua anak koleris. Anak koleris itu tegas,
dan suka memimpin. Suaranya keras, kemauannya tinggi, keras kepala, rata-rata anak koleris. Biasanya suaranya banteng. Ada nggak yang punya seperti itu? Ibu, aku beliin itu. Jangan deh. Enggak, pokoknya aku beli. Kalau nggak beli, aku nggak mau sekolah. Agak lumayan anak koleris, rayuannya lumayan, susah dikasih tahu ini koleris. Tapi kalau sudah besar, dia bisa menjadi si pemimpin handal. Jadi kalau masih kecil itu memang kelihatannya itu kayak kekurangannya karena anaknya belum bisa mengelola emosi. Gitu. Tapi kalau dia dididik dengan bagus, wah ini akan menjadi pemimpin yang mudah mempengaruhi orang lain. Nah, kalau sanguin dan koleris digabungkan bagus, jadi pemimpin yang menyenangkan dan bisa berpengaruh. Gitu. Jadi biasanya karakter itu ada dua yang mendominasi pada anak itu, Mama. Nonton ya? Nah ini si pemimpin. Kalau sanguin si artis katanya. Iya si artis ya. Kemudian yang ketiga melankolis. Melankolis itu anaknya teliti banget. Kemudian anaknya teratur. Katanya si sempurna. Jadi kalau ada anak ibu yang sekolah tiba-tiba berangkat sampai di sekolahannya seragamnya kok beda dengan temannya, ibunya lupa nggak lihat grup ada perubahan seragam, nangis minta pulang. Sudah nak nggak apa-apa masuk aja, enggak pokoknya pulang, aku harus pulang sama dengan temannya. Anak melankolis itu harus teratur, maka mamanya nggak boleh delewer. Asal ada bu murid saya mogok sekolah. Kenapa? Karena anaknya melankolis. Ibunya nganterin lebih pagi, pulangnya lebih lama. Akhirnya kan nggak teratur ya. Anaknya enggak, aku nggak mau sekolah. Kenapa? Aku nggak. Mama sama ayah selalu jemputnya telat. Anak melankolis itu harus teratur. Nggak boleh berbeda dari aturan, begitu Bunda. Nah, ini kalau besar misalnya jadi pemimpin, dia teliti banget terhadap apa yang dipimpin, gitu ya. Nah, detail, misalnya jadi apa namanya admin bagus sekali, teliti begitu. Misalnya jadi ibu guru juga sangat teliti terhadap anak, perkembangan anak-anak. Misalnya jadi ibu rumah tangga, rapi rumahnya. Melankolis itu begitu, rapi, bersih gitu. Anaknya itu apa ya, menjaga badannya itu selalu rapi, bersih gitu. Anak melankolis itu. Mama, mana parfumnya? Aku mau parfuman gitu. Mulai kecil itu udah sadar diri terhadap kebersihannya biasanya. Ada yang begitu anak melankolis? Ada, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, plekmatis. Nah, anak plekmatis itu bawaannya tenang, santai, damai, ya. Ini si damai. Nah, sabar, nggak aneh-aneh. Bu Sri ya? Kalau Bu Sri ini koleris kayaknya ya. Katanya Bu Sri, Bu. Bu Sri ini si pemimpin handal ya. Koleris. Kita bikin koleris, Bu. Beda sih, Bu. Jangan-jangan curhat di sini, kasihan Bu Sri. Kalau si plekmatis ini Bunda, santai banget anaknya. Ya. Dia disukai banyak orang karena dia termasuk orang yang damai, menjauhi konflik. Ya. Cuman kelemahannya tidak disiplin. Kalau mau melakukan sesuatu lambat sekali, susah selesai. Nah, kalau panjenengan punya anak plekmatis, misalnya nih ke Indomaret, masuk, Dek beli apa terserah mama, atau cuma ambil satu, pokoknya nggak aneh-aneh anak plekmatis. Damai anaknya. Cuma kalau mau berangkat sekolah lama sekali, nggak cepet-cepet, sampai mamanya kesel. Ayo cepetan, nanti telat lo, dimarahin Bu Sri lo lah nanti. Itu anak plekmatis. Jadi kalau punya anak seperti
seperti ini, mama harus bangunin lebih awal. Terus buat perjanjian, kamu kalau nggak mau telat maka kamu harus lebih awal. Karena anak pragmatis itu ibarat binatang tuh kura-kura, Bun. Jadi agak lambat gitu. Bukan nggak mampu, tapi memang stylenya itu santai gitu. Tapi besok kalau jadi istri si penurut dan soleha itu. Anak pragmatis itu, ngerti nggih? Nah, sudah jadi mama panjenengan bisa melihat anak saya tipikal yang mana. Kalau sudah tahu anaknya koleris, mamanya jangan koleris, maka akan kebakaran itu rumahnya. Ya, jadi kalau punya anak koleris, misalnya anaknya keras kepala, mama jadi pendingin. Mama aku minta nasi goreng, iya mama buatin. Nasi gorengnya nggak enak loh, tadi kan bilang minta nasi goreng, kalau nggak enak ya tetap dimakan. Biasanya anak koleris itu cara mengalihkan keinginannya dengan kasih dua pendapat. Misalnya, Dek ayo mandi. Enggak, aku nggak mau mandi. Mau pakai air dingin apa pakai air hangat? Nah, airnya udah air hangat, akhirnya kan dia mandi itu. Dek ayo dek bobo. Aku nggak mau bobo. Mau bobo apa mau disita HP-nya gitu. Jadi harus ada strategi. Apa yang dia nggak sukai panjenengan itu kan gitu, kurangi keinginannya supaya dia nurut sama jenengan. Jangan misalnya ayo tidur, kok nggak mau, tak pukul kamu, iya sudah pukul, ayo pukul-pukulan. Nah gitu. Jadi anak koleris itu kalau dikerasin tambah naik hitam dan bisa-bisa malah melunjak. Anak ini berani banget gitu, malah bisa apa ya, kalau bilang durhaka apa ya, orang tua kira ih durhaka anakku ya, naudzubillah. Nah itu karena orang tua nggak tahu celahnya ya, gitu ya bunda ya. Nah kemudian ada juga tipikal kecerdasan. Anak kita selain punya sifat atau karakter juga punya otak yang berbeda-beda, kecerdasan yang berbeda-beda. Kalau dulu kita sekolah, orang yang pinter itu yang nilainya bagus matematikanya gitu ya bunda ya. Nah, tapi dalam ilmu perkembangan kecerdasan anak itu, kecerdasan itu ada diantaranya 8 kecerdasan. Jadi bunda kan di sini ngajarin semua ya. Ada cerdas linguistik, cerdas bahasa. Anaknya kalau pulang dari sekolah cerita A sampai Z yang diomongin gurunya diceritain lagi. Itu cerdas bahasa. Kalau ada anak yang punya cerdas bahasa jangan ditahan pun, udah diam cerewet. Waduh, anaknya ngempet nanti. Malah akhirnya dia nggak cerita sama mama, cerita sama orang lain. Jangan sampai ya. Jadi ada anak cerdas bahasa, oh iya dengerin aja walaupun sampean ngantuk Pak. Iya pinter anak mama gitu. Nah nanti kalau besar sekolahkan dia mudah jadi guru, jadi motivator, jadi penceramah dan lain-lain, itu karena cerdas linguistik. Saya dulu itu ya begitu. Pulang cerita sama kakak cerewet, kata nggak langsung diem gitu. Kadang saya mikir kalau sariawan enak ya nggak suka ngomong gitu. Karena memang susah mau diem gitu, sukanya cerita gitu. Tapi alhamdulillah tambah besar bisa menempatkan diri, nggak gampang cerita gitu. Nah itu cerdas linguistik. Nah yang kedua cerdas cerdas logika matematik. Anaknya itu suka berpikir sebab akibat. Nanti kalau masuk sekolah suka belajar angka, suka belajar simbol, begitu bunda. Nah kalau anak logik matematik biasanya tawar-menawarnya luar biasa. Mama misalnya, Dek ayo dek sekolah, kalau aku ranking mau dikasih apa? Biasanya anak itu akan berpikir kalau aku sudah melakukan ini dapatnya apa. Itu logik matematikanya jalan. Nggak apa-apa dikasih reward kalau dia sudah melakukan kebaikan, tapi jangan terus-menerus diajarin untuk hitung-hitungan, nanti pas dihitung dikasih ibunya. Begitu ya. Kemudian yang ketiga anak visual spasial. Visual spasial itu suka gambar. Biasanya anak ini agak lambat baca, sukanya gambar-gambar, diem-diem ngurek-ngurek jadi kura-kura, ngurek-ngurek jadi gambar apa. Nah itu cerdas
cerdas. Bukan berarti anak nggak bisa baca nggak cerdas. Cuman tahapan anak beda-beda. Kalau anak logik matematik dikenalin angka huruf langsung cepet diajarin. Nah, kalau anak visual biasanya nunggu bukunya warna-warni dulu, baru dia tertarik membaca buku. Seperti itu Bunda. Biasanya baru belajar bacanya itu di RAB atau di SD kelas 1, memang agak lama. Tapi di visualisasinya bagus nih. Nanti kalau besar sekolah kan di desainer, ya begitu, desain grafis, di apa itu yang tukang gambar-gambar arsitek, ya gambar bangunan. Kalau misalnya gambar wajah itu apa, di MUA, ya salon dan lain-lain, itu visual, ya. Jadi bukan berarti anak seperti itu nggak cerdas, cerdas banget, bahkan bisa hoki itu kalau udah ketemu jalannya, begitu ya. Kapan lalu saya tuh ingin bangun masjid di belakang SD itu Bu, cari apa namanya arsitek yang bisa gambar. Satu gambar itu dimintain berapa? 100 juta. Karena dihitung meter per meter, 1 meternya 700.000, dikalikan dari jumlah itu. Akhirnya saya angkat tangan, Pak, 100 juta bisa saya belikan semen. Akhirnya mundur, saya nggak jadi gitu. Tapi untungnya dia punya apa, jiwa relawan. Saya cuma disuruh bayar 5 juta. Ya sudah, akhirnya kita beli. Mahal ya Bunda, gitu. Ternyata gambar itu mahal. Ada lagi cerdas musikal. Cerdas musikal itu anaknya pinter musik. Ciri-cirinya masih kecil tuh suka kotean, lihat bangku dipukulin tapi bernada, kok enak ya didengerin gitu, atau suka nyanyi. Ada nggak seperti itu Mama? Ada. Nah, kalau panjenengan tahu, sekarang untuk jadi artis nggak harus jadi anak artis ya, bisa di share di YouTube, di share di TikTok dan lain sebagainya, bisa nanti itu jadi hokinya gitu, jadi rezekinya. Itu cerdas musik. Ada lagi cerdas kinestetik. Panjenengan punya anak nggak mau diem, sukanya jalan terus, gerak terus, baterainya banyak. Itu udah dari sononya ya Bun. Kalau punya anak, oh berarti anak ini sama Allah udah dikasih baterai banyak, nggak kehabisan baterai. Itu anak kinestetik. Lihat barang ditendang, lihat apa dinaikin, itu anak kinestetik. Kalau jenengan arahkan ini di hobi olahraga, maka olahraganya maka hebat. Anak saya yang kedua Bu, Masya Allah, akhirnya saya masukkan ke klub bola Bunda. Kalau sudah main klub bola itu enggak ada capeknya. Bunda, hari ini aku bahagia, aku sudah main bola. Saya bilang enggak apa-apa kamu jadi pemain bola hebat, tapi pemain bola hebat yang hafal Al-Quran. Saya bilang begitu. Akhirnya ya dia bisa ngimbangi keinginan dia, saya jalanin, dia ngikutin keinginan saya. Jadi kita seimbang gitu loh. Jadi kalau misalnya Senin, Rabu, Jumat dia tuh main bola, itu mulai jam 3:30 sampai 5:30. Nggak boleh ditawar, harus diantar. Kadang kalau turnamen bisa sampai Kalisat, Sumber Jambe. Nggak apa-apa Bunda anterin, tapi habis subuh kamu harus hafalan minimal 1 ayat Al-Quran. Dan alhamdulillah Bun sekarang udah 6 juz, kelas 4 SD gitu. Itu jadi begitu Bunda, kita ngikutin dia tapi dia ngikutin kita gitu. Itu Bunda, tarik ulur ya sama anak. Nah, yang selanjutnya adalah cerdas interpersonal. Cerdas interpersonal itu anaknya kalau masih kecil digendong orang tuh mudah mau. Apa itu? Sosial, cerdas sosial, mauan ya Bun. Nah, ya mudah cari teman. Kalau sudah besar misalnya nyalek, mudah cari masa. Cerdas interpersonal. Besok kalau besar Bunda mau sekolahkan di HI hubungan internasional, pokoknya yang kaitannya dengan dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang, bagus. Misalnya buka toko di rumah saja bakal laris karena ini ramah orang, cerdas interpersonal ya Bunda ya. Nah, yang selanjutnya cerdas intrapersonal, kebalikannya Bunda.
Cerdas intrapersonal itu anaknya diem, jenengan melucu saja, nggak mudah senyum. Kebalikannya, ada nggak yang di sini? Mahal senyumnya. Saya punya anak yang pertama itu Bunda, cerdas intrapersonal, diem anaknya. Kalau orang nggak tahu katanya sombong, tapi saya karena sudah punya anak pertama, akhirnya saya paham tentang karakter anak. Oh, memang anak ini sudah diciptakan cerdas intrapersonal. Makanya kalau misalnya mau masuk ke lingkungan baru Bunda, dia paling susah adaptasinya karena nggak mudah nyapa orang. Dan itu saya ajarin, nak, nanti kamu biar bahagia di kelas, kamu harus nyapa temanmu yang paling dekat paling enggak, supaya kamu punya teman. Sampai saya peragakan, namamu siapa? Azra. Senyumnya 5 cm gitu. Itu saya ajarin Bunda gitu. Akhirnya dia bisa komunikasi sama orang. Tapi yang nggak bisa kayak adiknya gitu. Kalau adiknya kan kinestetik gitu dan mudah bergaul. Nah, jadi kalau punya anak intrapersonal, panjenengan nggak sulit mengarahkan karena anak ini lebih diam, nggak neko-neko anaknya. Umpama perempuan banget gitu Bunda. Nah, tapi panjenengan harus proaktif. Misalnya dia nggak cerita, sampean harus banyak bertanya supaya anaknya mudah cerita ke jenengan. Anak intrapersonal itu mudah dipengaruhi orang kalau orang lain itu terus mendekat. Nah, mudah, iya. Jadi harus kita yang sangat mendekati dia supaya dia tidak curhat ke orang lain, curhat ke mamanya. Kalau ada anak diem jangan dibiarin, ajak cerita terus gitu. Nah, biar karakternya nggak terlalu tertutup. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah naturalis, yaitu anak yang suka cinta alam. Anak cinta alam biasanya mulai kecil ada jualan burung kecil, dibeli ikan, dibeli, mamanya marah-marah, jangan beli-beli, nanti mati kan gitu. Itu cerdas naturalis. Mama belikan kolam kecil, nanti dia kasih kepercayaan, dia yang bagian ngasih makan ikan, insya Allah pemeliharaannya dia akan bagus. Nah, banyak orang sukses dari berternak, kan begitu ya Bunda ya. Banyak orang yang kurang sukses karena dia tidak berusaha di jalurnya. Dia tidak cerdas logik matematik, tapi berusaha untuk jadi kuliah di matematika, maka dia nilainya nggak bisa bersaing. Ada yang tidak cerdas bahasa, tapi dia coba masuk di cerdas bahasa di kuliah misalnya guru gitu. Pas disuruh mikro teaching kurang bisa gitu. Nah, rata-rata orang yang kurang sukses di jalurnya karena dia tidak mengetahui kecerdasannya. Terutama orang tua harus tahu ya Mama. Jadi ngarahkan anak jangan ikut-ikutan. Ada anak tetangga sukses jualan cilok, kamu jualan cilok aja. Sementara anak kita anak yang intrapersonal, nggak mudah bergaul, nggak mudah jualan-jualan. Jadi gitu ya Mama ya. Jadi harus paham kemampuan dan bakat anak kita. Yang selanjutnya adalah didiklah anak sesuai zamannya. Sesuaikan pendidikan dengan keadaan zaman sekarang. Sekarang ini anak kan sensitif banget ya, pegang HP ya, mudah ya Bunda. Boleh nggak kita anak megang HP atau bermain HP? Boleh nggak? Boleh, tapi harus ada aturan-aturannya. Jangan dibebaskan. Anak pegang HP seharian, pulang sekolah, tidak dikontrol apa yang dilihat, itu juga akan menjadi virus buat anak-anak. HP itu bisa menjadi guru buat anak ketika tontonannya itu tepat buat anak-anak kita. Kadang kan ada anak yang nyanyi-nyanyi MBG, Mas Bahlil ganteng gitu ya. Ibunya nggak hafal, anaknya hafal ya kan Bu. Dari mana? Dari sosmed itu gitu ya. Sampai saya tes anak saya, yang mana sih nak Mas Bahlil itu? Yang ini loh Bunda, dikasih tahu sama anak saya karena dia dari sosmed. Ada pengetahuan anak kita melebihi
kita, karena tadi adanya HP. Cuman Bunda harus cek apa yang dilihat anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah siapa sih generasi Gen Z itu? Anak yang lahir dari tahun 2010 ke atas. Anaknya panjenengan lahir tahun berapa? 2021. Oh ya, berarti masuk Gen Z ya. Jadi itu anaknya ciri-cirinya pintar main HP. Karena mamanya hamil sudah pegang HP ya. Kemudian pintar nanya, suka nanya terus, ya, kritis sama mamanya. Terus mudah bosan, karena dia biasa dapat informasi yang banyak dan cepat, ya Bunda ya, scroll gitu. Tapi juga dia gampang insecure apa ya? Baper, kurang percaya diri ya, gitu ya Bun ya. Kenapa? Karena yang dia lihat terlalu banyak kadang membuat dia minder. Bener. Ya gitu ya Bunda. Kemudian gampang down kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain atau saudara lain. Karena di medsos kan dia banyak. Enak, Bunda, aku bagus nggak pakai ini? Bagus. Masa sih iya Bun? Kamu loh nak keren, kamu ganteng. Masa iya sih Bun? Nah, jadi mamanya harus sering kasih motivasi dia untuk percaya diri. Karena yang dilihat apa? Yang dilihat di medsos kan anak artis, ganteng-ganteng, keren-keren gitu. Sementara lihat dia, kok aku ireng ya. Ada loh Bun, anak SD kami tuh kelas 6. Anak kelas 6 kan sudah mulai balik ya Bunda ya. Dia suka berkaca gitu. Kemudian dia bilang sama ayah, ayah aku kayak siapa ya, kulitku gelap nggak kayak ayah Bunda gitu. Ayah malu nggak punya anak kayak aku gitu ke ayahnya gitu. Tapi ayahnya bilang, anak ayah cantik, anak ayah bagus, ayah bangga punya anak kamu. Akhirnya dia pede gitu. Jadi kalau ada anak bertanya seperti itu, jangan tambah direndahin. Atau misalnya panjenengan sendiri yang ngasih, kok ireng sih anak isopo? Kak koyok Bunda, kak koyok ayah. Akhirnya anaknya bingung, aku anaknya siapa? Jadi itu ya Bun ya. Nah anak sekarang itu mudah insecure. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Nah kemudian tantangannya informasi baik dan buruk itu datang bersamaan, sehingga kita harus bisa memberikan filter kepada anak. Jadi kasih tahu ke anak, mohon maaf anak saya itu mulai RA, saya pegangin HP itu mulai boleh itu. Sebenarnya sama saya nggak boleh Bun. Umur 4 tahun kebetulan saya diutus ke Korea. Nah, karena suami megang anak, nggak mau repot, dikasih HP Bunda. Itu umur 4 tahun Bunda. Iya, bapak-bapak ya Bun, cari amannya gitu Bun. Jadi saya datang itu, anakku sudah dibelikan HP gitu. Nah, terus habis itu anak saya itu apa namanya? Karena senang megang HP, jadi banyak kata-kata yang kadang kita tidak harapkan. Ya, ngomong-ngomong ada ngomong kasar, ada ngomong kotor kan gitu ya Bunda. Akhirnya saya sita HP itu. Terus nangis, saya janji Bunda, saya janji saya mau baik gitu. Akhirnya saya kasih tahu, nah HP ini bisa jadi guru, bisa jadi setan. Saya bilang, kok bisa jadi guru kalau kamu bisa ngelihat sesuatu yang baik, jadi gurumu. Tapi bisa jadi setan kalau kamu ngikutin yang jelek di sini. Misalnya ada kata-kata kotor di sini kamu ikutin, berarti kamu ikut si setan. Saya bilang gitu. Terus saya kasih tahu, di sini juga ada orang-orang yang bikin dosa apa, yang tidak pakai aurat, yang buka aurat dan lain sebagainya. Itu saya bilang ke anak saya, bagaimana nak? Terus dihapus apa? Di scroll. Kan ada maksiat juga, terus di scroll. Saya bilang begitu. Kalau kamu lihat maka kamu dosa. Dan jadi mulai umur 4 tahun itu saya kasih prinsip bagaimana dia pegang HP itu. Sehingga ketika dia melihat HP ada sponsor pakai you can see dan dosa, maksiat. Sampai sekarang tuh begitu Bunda. Kadang dia itu lihat teman gitu, Bunda ada temanku dosa, kenapa? Buka aurat, dia main TikTok, gak pakai
jilbab itu cerita ke sama saya gitu. Masya Allah, jadi ya kita bentengi dari sekarang sehingga dia paham ketika di luar ada sesuatu yang buruk dia tidak mudah terpengaruh gitu. Oke, next lagi. Nah, kenapa harus sinergi antara guru dan orang tua supaya anak tidak bingung? Termasuk di rumah juga tidak boleh orang tua berbeda pendapat ayah dan mama. Ayah boleh main HP, mama nggak boleh. Pasti anak akan cenderung ke ayahnya, nurut sama ayahnya. Maka mama boleh asalkan terjadwal seperti itu. Apa saja peraturan yang di rumah harus didiskusikan sama ayah supaya anak ini tidak membelakangi mama. Harus satu iya satu kata. Termasuk di sekolah. Di sekolah peraturan. Misalnya peraturan tidak boleh ditungguin di sekolah gitu ya Bunda ya. Mamanya tetap aja masuk di sekolah, malah rujaan lagi. Di luar ya gitu. Jadi ikutin peraturan di sekolah. Kalau pingin anaknya tumbuh kembangnya bagus ya Bunda ya. Di sekolah misalnya di rumah nanti harus sholat ya nak, sudah diajarin doa-doa sholat. Sampai di rumah mamanya nggak bangunin anak tidur, nggak tegang, maka anak itu akan menganggap sholat itu bisa tidak dikerjakan. Jadi apa saja yang sudah diajarkan di sekolah, kalau mama pingin anaknya sukses perkembangannya, maka ikuti ya Bunda ya. Gayung bersambut harus diikuti ya Bunda ya. Kemudian visi bahasa tujuan anak-anak kita ya, satu berilmu ya Bunda ya, berakhlak dan beriman. Pasti ya Bunda, 3 hal itu yang kita inginkan pada diri anak kita. Oke, next lagi. Nah, terampil mengolah emosi orang tua. Jadi kalau kita sudah punya anak yang generasi Gen Z ini, kita nggak boleh mendidik seperti kolonial. Ada kapan hari itu anak tetangga itu tidur di rumah, nggak mau pulang-pulang, ternyata minggat. Karena habis dimarahin sama mamanya. Mamanya cara mendidiknya seperti zaman kuno kolonial. Ya, ini yang rugi siapa? Orang tua ya. Maka didiklah anak sesuai zamannya. Saat ini tidak anak untuk dimarahin berlebih, tidak untuk dihardik, tapi ajak dia diskusi. Ya, begitu. Kemudian mama ketika melihat kenakalan anak, mama ambil 3 kunci. 1, pause. Bagaimana ikan paus itu? Tarik nafas, dikeluarkan. Ada anak melakukan kenakalan, jangan langsung bentak atau hardik. Nanti anaknya pecah seperti gelas yang pecah, gimana? Susah mau dikembalikan. Kalau anak sudah hatinya patah, hancur, marah sama orang tuanya, susah mau dirayu lagi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, paham. Ya, kira-kira aku marah ini karena egoku atau memang karena kenakalan anakku? Gitu. Kalau karena kenakalan anakku, maka ambil kesempatan waktu tertentu untuk mendidik. Ya, gitu. Kalau karena keegoanku, maka turunkan egonya. Ada kan mama misalnya pingin anaknya serba kelihatan perfect ya. Tiba-tiba anaknya nyalain, misalnya diajak ke rumah saudara, anaknya itu nggak salim, rame dan semua akhirnya mama malu, dimarahin anaknya. Kamu ya malu-maluin mama ya, besok lagi kamu nggak akan tak ajak ya. Anak bingung, kenapa mama malu? Apa yang salah padaku kan gitu ya. Nah, harusnya sebelum diajak ke rumah saudara, mamanya kasih tahu, nak, nanti ketika nyampe di sana banyak saudara salim. Jangan sampai tidak sopan.
tidak sopan itu apa? Misalnya ngambil barangnya saudara tanpa izin, dan ini harus dikasih tahu. Mama kalau mau melakukan itu harus dikasih tahu dulu, jangan dimarahin. Tapi sebelumnya anak nggak dikasih tahu. Nah itu karena anak kita masih terbatas. Orang tua aja kadang beda pendapatnya kan. Nah selanjutnya peluk. Anak itu pasti ingin rasa aman. Pelukan mama, sentuhan ayah itu adalah kenyamanan bagi. Jangankan anak-anak, ibunya aja senang dipeluk kan? Kalau misalnya marah-marah, ayah langsung peluk aja ibunya, biar ibunya diem. Gak usah kata-kata banyak, langsung ekspresi gitu ya. Mama juga gitu, misalnya ayahnya marah-marah, peluk aja dah, biar gak marahnya panjang. Ya. Kalau mama itu kan biasanya gengsi. Itu gengsinya harus diturunin ya. Kalau kurang pelukan, takut cari pelukan di luar. Ya, jadi pelukan itu kasih sayang. Pelukan itu bentuk kasih sayang ya Bunda ya. Jadi kalau kita sayang sama anak, jangan gengsi. Sayang sama suami, jangan gengsi. Bukti kita sayang ya pelukan. Ya, kalau kita gengsi cari pelukan orang lain, kan kita yang rugi. Ya Bunda ya, bukan karena sudah puluhan tahun menikah gengsi untuk meluk, jangan. Semakin tua semakin banyak meluk, kayak Teletubbies. Supaya tidak mudah cari perhatian yang lain. Anak juga demikian. Anak marah, baterai anak itu ada 5 Bunda. Misalnya anak marah, pasti ada yang kurang dari dia. Baterainya itu yang pertama, kasih sayang. Anak yang kasih sayangnya penuh, maka dia akan menjadi anak yang percaya diri dan cerdas. Ya. Yang kedua adalah pelukan, sentuhan. Anak yang pelukan dan sentuhan orang tuanya cukup, maka dia menjadi anak yang percaya diri dan selalu ekspresif terhadap apa yang dia inginkan, dia nggak tertekan. Yang ketiga adalah waktu. Mama sesibuk apapun harus punya waktu untuk anaknya. Kalau mama sama ayah punya waktu, anak merasa dihargai. Yang keempat adalah reward, penghargaan. Penghargaan itu bisa dari pujian, bisa dari pemberian hadiah. Ketika anak sudah melakukan aktivitas yang positif, paling tidak hebat anak mama, pinter anak ayah, maka dia akan tumbuh terus menjadi anak yang terus ingin menjadi juara untuk mamanya. Dan yang kelima, jangan lupa doa. Langitkan doa, niscaya anak kita akan beruntung dunia akhirat. Jadi itu mama ayah. Ketika ada kenakalan pada anak kita, cek 5 baterai itu. Sama dengan kita punya HP. Secanggih apapun HP ini, kalau baterainya nggak diisi, dia nggak akan fungsi. Oh, anakku kok marah-marah ya hari ini, kenapa? Oh iya, aku tadi pagi mulai dia bangun langsung cepet bangun, mandi, langsung ke sekolah, lupa nggak dipeluk. Pasti anaknya akan baper. Kemudian anak kok marah-marah lagi seminggu ini ya, kenapa ya? Aku nggak mau sekolah, sudah aku capek. Ngapain sekolah nggak dapat apa-apa? Oh, berarti anakku butuh reward. Ayo sudah ke Indomaret, anak mama hebat, 1 minggu sekolah. Pilih mana yang suka, tapi senilai 20.000. Nah gitu. Jadi harus ada standarnya, biar anaknya nggak milih semua gitu ya Bunda ya. Nanti kalau kamu full 1 tahun sekolah, nanti 100.000 gitu Bunda. Jadi jangan terlalu memanjakan anak. Karena kalau terlalu memanjakan anak itu tidak mudah menghargai mama dan pemberian mama. Ya, jadi semua harus ada standarnya. Nah,
Kemudian kok empat sudah ya, waktu sudah, kasih sayang sudah, pelukan sudah, reward sudah, kok anak saya tetap kayak ular ya, susah dikasih tahu. Apa ya, oh aku kurang ya sujudku kepada Allah ya, mungkin aku kurang ya nangisku sama Allah ya, oh mungkin kurang ya aku sedekahku sama keluargaku atau orang tuaku ya. Bisa jadi loh Bun, kadang orang tua kita tanpa kita sadari, kita nggak peduli sama orang tua kita, diuji dari anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita sudah ujian itu ada, sama koreksi diri, apa yang kurang dari saya ya, oh mungkin aku belum nyandangi ibu, jadi anak saya goda ke saya. Itu Allah itu menguji ya tadi dengan cara masalah-masalah kecil. Nah kalau kita langsung ingat lagi kepada Allah, ini titipan Allah, anak itu nggak bisa kan langsung kita arahkan jadi A jadi B, kan nggak bisa, karena dia punya pikiran dan perasaan, dan yang mengendalikan itu adalah Allah. Ya mukal di barakulu bersabit kalau ini kan begitu ya Bunda ya. Udah minta sama Allah, ya Allah bantu saya mengendalikan anak saya, bantu saya mendidik anak saya, dengan lisan saya anak saya bisa mendengarnya. Nah itu ya Bunda ya. Oke, next lagi. Nah studi kasus, jadi kalau misalnya anak pegang HP, mama bentak, disita HP-nya, itu juga nggak baik, karena anak-anak Gen Z itu ya memang senangnya sama HP. Tapi sampaikan kalau misalnya ada kesalahan, misalnya dia main HP terus, mama kecewa nak sama kamu, seharian waktumu dihabiskan lihat HP, padahal kamu itu banyak tugas loh nak, kamu nanti ke depan akan dimintain pertanggungjawaban waktumu loh nak. Ya jadi mama baru kasih tahu kekecewaan mama. Kalau mama marah nggak perlu dibentak, bilang mama marah, maka anak tahu kalau mamanya marah. Nggak perlu pakai melotot dan memegang sapu, ya. Mama marah. Kalau saya kadang ke anak itu lebih saya sampaikan dengan menangis. Kalau sudah kecewa itu saya nangis. Bunda sedih, anaknya Bunda kok bisa seperti ini gitu. Nggak ada Bunda kok lupa sholat duhanya gitu. Itu tuh saya diam gitu. Gimana kalau Bunda meninggal? Oh udah nangis sudah anak saya. Gitu biasa. Ya ibu kan tahu anaknya gimana cara nyentuh hatinya, bikin drama lah sedikit-sedikit biar anaknya tersentuh. Tapi setiap apa yang kita sampaikan ya tadi bismillahirrahmanirrahim, doa dulu sama Allah supaya Allah bantu. Oke, next lagi. Nah, membangun adab sejak dini. Jadi yang pertama, anak mulai dini saat ini adab ke Allah itu harus diajarkan ya Bunda ya. Jangan nunggu anaknya SD diajak sholat, sudah diajarin doa-doa banyak sama Bu Guru, ajarkan di rumah ya. Mau makan baca bismillah dulu dek, mau tidur baca bismillah dulu dek, begitu nggih. Jadi adab harus dikenalkan kepada Allah gitu ya Bunda ya. Nah kemudian adab kepada guru dan orang tua juga diajarkan. Bagaimana komunikasi minta tolong, nggak langsung mama belikan, mama nggak akan belikan sebelum kamu ngucapin tolong mama belikan. Hal yang sederhana tapi itu menjadi adab ya Bunda ya. Kalau sudah dibelikan bilang apa nak? Terima kasih. Terusan mama sampaikan itu, maka akan menjadi karakter positif buat anak. Lewat di depan guru, permisi nak. Kalau mama anaknya adabnya bagus, pasti akan disayang orang banyak. Anaknya siapa itu? Kan gitu ya, mamanya berhasil. Nah, kemudian adab digital. Adab digital tadi, mama kasih tahu bahwa di media sosial tuh banyak hal yang positif dan negatif. Mama harus sampaikan. Jangan mudah anak melihat, kemudian juga men-share. Ada anak kecil ngolok-ngolok presiden, orang tua nggak tahu, tiba-tiba ada polisi ditangkap. Kenapa? Karena tidak diajarkan adab digital tadi ya.
kemudian pepatah bilang mengukir di batu itu saat masih kecil. Kalau sudah gede seperti apa? Mengukir di atas air. Oke, next lagi. Masih banyak Bunda? Tinggal sedikit ya. Peran rumah. Rumah itu adalah madrasah atau sekolah pertama. Mama kalau ayah ingin nggak anaknya selalu didampingi malaikat? Ingin selalu dijaga sama malaikat? Nih, ini yang pertama, Mama setiap habis sholat subuh, ya anak diajak sholat subuh, bisa nggak anak kecil diajak sholat subuh? Bisa. Insya Allah bisa kalau mamanya bilang bisa. Kadang yang bikin nggak bisa itu nggak tega bangunin anak pagi-pagi ya mama. Itu sudah sebut nama Allah, Bismillah ya Allah, saya dititipi Engkau untuk anak ini beribadah kepada Engkau, bantu saya ya Allah. Ajak anaknya peluk, naik salat gitu. Gitu akhirnya nanti dia bisa salat. Kalau mamanya terus kasih kebiasaan itu nggak akan sulit. Ya mama. Setelah sholat ajari ngaji. Kalau anak itu misalnya masih juz tilawati atau apa di sini ikro Bunda. Bukakan ikro. Ayo nak baca. 1 lembar aja. Bisa nggak 15 menit pagi? Bisa ya. Insya Allah kalau jenengan itu diawali pertama kali membuka Al-Quran, seharian anak ini akan dijaga malaikat. Itu saya lakukan Bunda. Jadi mulai umur 4 tahun itu saya berupaya anak saya bersentuhan Quran habis subuh. Dan setelah dia ngaji mau tidur lagi silakan. Kadang anaknya kan masuk sekolahnya 7:30, takut ngantuk. Nggak apa-apa, bubuk sebentar. Baru nanti jam 6:30 atau jam 7 kita bangunin, 6:30 biasanya kita bangunin, mandi, sarapan. Jadi kalau subuh upayakan bangun, kemudian ngaji. Jangan karena nanti kan sudah ngaji di sekolah, jangan. Kalau mama kepingin itu menjadi ladang surga yang narik mama nanti, 15 menit awal sebelum mama masak atau mama masak dulu ngecapkan nasi baru pegang anak. 15 menit aja, tapi konsisten. Nanti ketika SD mama nggak akan susah. Anaknya pagi akan cari Quran sendiri, nggak akan susah. Yang susah itu mungkin 1 tahun awal. Tapi kalau sudah itu berjalan menjadi kebiasaan, nggak akan susah. Ya Bunda ya. Masuk surga itu nggak mahal, tapi proses awalnya memang harus susah. Tinggal pilih mau susah di awal apa susah di akhir. Kalau susah di awal maka akan dapat surga. Kalau susah di akhir dapat neraka. Karena nggak mau susah di awal, kan gitu ya Bunda ya. Kemudian quality time, ada waktu-waktu yang tertentu. Belum tentu mama yang full time dengan anak, tapi mama nggak kasih pendidikan sama anak, nggak ada ngomong baik sama anak. Anak itu seperti tidak bernyawa sama mama. Sering kan begitu orang tua ada, tapi sibuk sendiri, nggak ada waktu duduk ngobrol sama anak. Jadi upayakan 1 hari minimal ada komunikasi sama. Apa nak yang kamu rasakan? Gimana di sekolah? Kamu senang apa pelajaran? Minimal pelajaran untuk besok kita tatakan biar kita tahu perkembangan anak. Ya. Next lagi. Nah, peran madrasah, tegakkan aturan ya Bunda, terutama adab, karena anak yang usia RA ini pondasi pertama adalah akhlak. Ketika akhlaknya bagus, wah insya Allah nanti ketika besar dia akan bagus. Misalnya, mohon maaf, buang air kecil harus di kamar mandi, ya. Kadang orang kan biasa karena kecil pipisnya di pinggir jalan, sakarpe dewe. Nah, itu juga ada, ya, mama ayah ya. Jadi harus itu ditegakkan. Kemudian laporan akhlak dan nilai. Jadi nilai itu tidak hanya rapotan. Guru itu harus sampaikan yang objektif kepada orang tua. Misalnya hari ini si A memukul, guru sampaikan, biar orang tua tahu anak ini bagaimana di kelas, dan orang tua jangan tersinggung. Sehingga ketika
ketika mau sekolah besok, nak, kamu kemarin habis mukul, jangan terulang lagi ya. Kamu biar punya teman. Kalau kamu mukulan nanti kamu nggak punya teman. Gitu. Ya, jadi laporan kalau sekarang kan ada WA ya Bunda ya. Nah, syukur-syukur kalau ada buku laporan perkembangan anak tiap hari. Tapi kalau nggak ada ya tadi itu WA. Jadi perkembangan Ananda hari ini belajar apa, bisa di grup itu Bunda. Alhamdulillah ayah hari ini Ananda mengenal tentang angka 1 sampai 10. Ananda mengenal tentang doa mau makan itu disampaikan Fred. Tapi untuk anak yang berkasus jabber. Mohon maaf Mama, Ananda tadi sempat mukul si B. Nanti tolong Ananda disuruh minta maaf deh. Termasuk mamanya ini minta maaf sama mamanya sebelum mama itu ngelabrak. Nonton nggih? Nggih. Jadi yang punya anak kinestetik yang suka mukulan teman harus rendah hati. Biar anaknya nggak jadi benalu sama teman-teman. Next lagi program parenting juga itu kesempatan seperti ini untuk pemahaman yang sevisi. Next lagi bentuk sinergitas, aturannya harus sama. Kalau di sekolah itu misalnya jam 9 harus kumpul, HP di rumah juga. Maksudnya misalnya jam 9 tidur, HP-nya disita, disimpan sama mama. Nah, maka harus diterapkan begitu. Tapi kalau anak-anak tidurnya jam berapa, Mama? Jam 9, ada yang jam 8. Nah, kemudian komunikasi terbuka ya di grup WA, jangan cuma buat info SPP saja. Tapi info perkembangan anak juga penting. SPP juga demikian Bunda. Anak saya sekolah tiap hari, tapi mamanya jangan lupa bayar SPP. Di akhir tanggal bulan, oh iya kasihan bundanya, jangan sampai telat beli garamnya, gitu ya. Maka mamanya harus bayar SPP tanpa ditunggu atau diminta supaya ilmunya barokah. Syukur-syukur kalau mama ayahnya panen sayur banyak, bawain 1 kresek buat bundanya. Biar tambah sayang, barokah rezekinya. Bukan untuk gurunya pilih kasih. Saya tuh punya abah saya itu Bunda punya kebun jeruk. Jadi kalau ke pondok nyambangin itu bawa jeruknya itu bukan hanya 1 tas, 1 pickup. Iya, kalau sudah panen itu semua ustadz-ustadz itu dikasih dan semua santri itu dikasih. Saya mikir kenapa abah saya begitu, mungkin karena supaya saya disayang sama guru dan teman-teman saya, mungkin seperti itu ya Bunda. Nah itu biasa dilakukan. Kadang sayur gitu, misalnya di pasar kan abah saya memang pedagang, sayur apa yang kebetulan lagi banyak dan murah itu dibawa. Jadi di dapur itu kadang 1 minggu nggak beli dari abah saya. Tapi saya rasakan, oh mungkin disitulah letak keikhlasan guru saya, karena abah saya loman. Akhirnya didoakan anaknya sama gurunya dan orang tua gitu. Jadi gitu. Oh cup sayang. Ya cup ya nak ya. Nah selanjutnya kegiatan bareng. Jadi di sekolah mungkin ada event-event parenting, itu bagus Bunda. Ada event hataman gitu ya, ada event bakti sosial bareng-bareng sama mama. Nah kalau itu dilakukan bersama, anak melihat itu akan menjadi contoh. Contoh kecil misalnya di sekolah kami Bunda ada gerakan Jumat Berkah. Mungkin di sini ada Bunda, atau di hari-hari tertentu. Itu saya libatkan orang tua untuk datang ke si fakir miskin dan sama anak. Jadi ke sana bareng-bareng naik becak biasanya gitu. Nah itu untuk membangun empati sosial pada diri anak. Kemudian kegiatan lain-lain, bagaimana program sekolah bisa bersinergi dengan orang tua.
gitu ya Bunda, untuk karena anak itu tidak hanya dididik seperti ini memberikan materi, tapi pelaksanaan program itu kan juga bukti dari praktek amalia dan praktek ibadah. Next lagi. Nah, terakhir kita menanam hari ini, panennya nanti. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti menuai. Kalau tanaman kita baik, insya Allah hasilnya akan baik. Gen Z itu butuh ilmu, butuh adab, butuh kasih sayang, butuh tauladan dan doa orang tua. Serta mari kita menjadi tim yang saling menguatkan. Mari kita berdoa bersama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak turun kami yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin. Demikian Bunda. Monggo moderator kita bisa sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini lebih ke curhat ya Bu ya, sesama Sumala ya kita Bu Guru ya. Jadi ini mau sharing-sharing aja Bu. Kebetulan saya ini kan mendampingi dua generasi. Jadi anak saya yang pertama ikut Gen Z, anak saya yang kedua ini ikut Gen Alpha kan gitu Bu. Dimana karakternya ini kan beda-beda. Anak saya yang pertama itu karakternya lebih ke apa Bu Linda tadi Bu Linda? Sanguisi. Kalau anak saya yang kedua lebih ke yang apa yang kedua tadi Bu Linda? Kakak apa Bu? Oh yang koleri. Oh koleri. Tenang, sabar. Lebih ke koleri. Jadi saya ini sebagai orang tua kadang itu serba salah. Jadi mau membimbingnya itu bingung harus kayak gimana. Apalagi jarak anak saya ini kan dekat gitu Bu. Jadi saya ini sampai punya julukan di anak saya, Sumala katanya saya Bu. Itu film horor itu loh Bu. Itu. Jadi begitu Bu, mungkin ada tips dan trik itu ya Bu ya. Sebenarnya saya pengen juga jadi ibu peri, tapi kok kayaknya susah untuk saya jadi ibu peri gitu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama walaupun karakternya berbeda dengan jadi orang tua itu nggak harus menjadi orang tua yang melo dan super lembut, enggak. Tetap jadi karakter mama. Tapi generasi apapun membutuhkan 5 tadi. Kuncinya 5. Tadi apa yang pertama? Baterai anak ada 5. Pertama apa Mama? Kasih sayang. Yang kedua, pelukan. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, reward. Yang kelima, doa. 5 ini sudah kita pegang. Anak kita di generasi apapun insya Allah membutuhkan 5 ini. Di saat kita bisa memegang 5 ini, maka anak itu akan memberikan sesuatu yang lebih dari diri kita. Artinya apa? Menangkap sesuatu yang lebih dari diri kita. Oh, secerewet-cerewet ibuku penyayang. Oh, secerewet-cerewet ibuku selalu mengerti. Oh, sekereng-kereng ibuku selalu ada waktu. Apalagi melihat ibunya yang bersujud doa nangis, ibuku begitu sayangnya sama aku. Jadi itu ya mamanya. Jadi udah pegang itu sudah. Memang terkadang kita itu serba salah ya. Aku bener nggak ya jadi orang tua kan gitu. Tapi kembalikan kepada rumusnya. Rumusnya apa? Orang tua itu harus memberikan ajaran yang baik versi agama. Kalau panjenengan sudah mengajarkan yang baik versi agama, udah betul. Contoh misalnya ya, kalau anak sudah balik besar, anak mohon maaf mengenal pacaran.
Di agama boleh nggak? Mama tegas sama anak, nggak boleh nak pacaran. Maka itu yang betul. Tapi kalau mama baik, apa daripada anakku marah, dibiarkan. Kemaksiatan itu terjadi pada anak kita, maka akan ada hal-hal yang negatif selanjutnya yang terjadi pada anak kita. Jadi satu, mama pegang ajaran agama. Kalau menurut agama itu baik, lakukan. Kalau enggak, jangan. Ada kalanya agama menyuruh kita tegas sama anak. Misalnya, ketika umur 10 tahun anak nggak sholat, boleh dipukul? Boleh. Anak misalnya buka aurat, balik, boleh dimarahin? Boleh. Jadi itu standarnya adalah agama. Saya begitu. Misalnya saya marah ke anak gara-gara anak itu nggak ngaji, nggak apa-apa, Allah pun karena nitipin ke saya gitu. Kalau anak saya nggak ngaji apa jadinya nanti gitu. Gitu. Saya bilang Al-Quran itu peta kehidupan. Maka jangan jauh dari Al-Quran kalau pingin anak kita selamat. Kayak kita mau jalan ke Jakarta nggak ada map, kan bisa jadi kesasar-sasar ya mama ya. Maka ya itu tadi, satu, dekat dengan ajaran Allah. Mama nggak akan merasa serba salah. Ketika kita kembali kepada laptop, kembali kepada Al-Quran, aman ya mama ya, gitu. Nanti nggih mama nggih. Tetap semangat ibu, tetap menjadi ibu, karena niat ibu itu Allah yang tahu. Cuma nanti pelan-pelan ya bunda menyampaikan ke anak kan belum paham kenapa kita marah-marah, kan begitu ya. Nada kita lebih tinggi, sampaikan ke Selim kalau kita menerapkan begini bunda, Bu tidak marah-marah Selim, karena kalau marah-marah cepet tua. Jadi di rumah juga diterapkan bunda soalnya, ibu jangan marah-marah, katanya Bu Guru kalau marah-marah ibu cepet tua. Oh iya. Nah kita nggak boleh gengsi ya bun. Misalnya anak kita menasehati kita harus terima. Berarti itu rem buat kita. Kalau mama kepingin anaknya memang baik ya, kalau bisa kita belajar dari anak. Misalnya nih kita lagi bentrokan sama ayahnya, kemudian anak bilang, mama maaf ayah, maafin ayah maaf-maafan. Ya kita harus maaf walaupun hatinya masih dongkol. Demi apa? Demi teladan tadi. Kalau nggak gitu kita jadi contoh jelek buat anak. Perkara kita masih ngambek sama anak, nanti di belakang itu gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah kalau kita bisa tulus gitu loh. Alhamdulillah saya, maksud saya anak saya sekolah di sini itu jadi dia tahu kadang dia begini ke saya, ibu stop jangan marah-marah, ibu tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, itu aja yang boleh. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Julia dan Alisa. Berarti berhasil. Iya mama begitu. Ini masih TK. Kalau sudah SMP ya, anak itu sudah berani melawan orang tua yang memang itu tidak baik menurut dia. Kan anaknya sudah mulai sempurna tuh pemahaman akalnya. Kadang ada anak yang mohon maaf melawan bapaknya karena bapaknya mukulin ibunya, kan begitu ya. Ya itu karena tadi luapan emosi anak banyak yang dia tidak sukai dari figur ayah, akhirnya dia ketemunya melawan di usia balik, di usia sudah besar. Kalau masih kecil masih ada rasa takut, mungkin masih dari ucapan, dia protesnya dari ucapan. Tapi kalau sudah besar dari tingkah. Ada anak yang melawan orang tua ya karena itu, karena apa yang dia lihat dengan yang dipahami di sekolah tidak sama. Anaknya ayahku kok kayak gini ya, anaknya ibuku kok kayak gini ya, ada. Jadi anak yang rata-rata itu amoral, yang melakukan kejahatan atau kejelekan di luar karena dia frustasi, tidak ada leader atau contoh dari rumahnya, sehingga kadang dia itu membuat hal-hal yang buruk gitu, curanmor dan lain sebagainya. Itu kadang ya karena dia melihat hal yang buruk. Tidak semua anak bisa memfilter.
Oke, dia tahu baik buruk, tapi spontan dia ikutin karena memang setiap hari yang dia lihat seperti itu. Bapaknya suka mukul ibunya, dia nanti punya istri, spontan dia akan suka mukul ibu istrinya karena otaknya merekam hal yang buruk. Oleh karena itu mulai sekarang harus mau berubah jadi orang yang baik. Kalau ingin tanaman kita baik, kalau misalnya ditegur anak, oh iya maaf nak, ibu salah, ibu lupa, ibu akan perbaiki. Jadi ketika anak kita salah, ya dia akan berubah, mau menerima nasihat orang tua. Seperti itu nggak? Sambil lalu ibu bawa pulpen apa mboten? Kalau nggak bawa nanti dikerjakan di rumah, nanti sesuai arahan itu saja. Kalau sudah kan panjenengan tahu, oh anak saya kategori apa, cara menanganinya bagaimana. Nanti nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bunda. Ayah? Oke, Ayah, tepuk tangan buat Ayah Clay hari ini, keren. Mohon maaf, hanya sekarang saya sendiri ya cowok di sini. Maaf ya ibu-ibu ya. Ini saya ada pertanyaan ya Bu. Seperti ini, seandainya ada perbedaan pendapat antara orang tua, antara ayah dengan bunda, gitu ya Bu. Nah, seandainya ikut ayah, anak itu diajar seperti ini ya Bu. Ikut bunda, diajar seperti itu. Otomatis anak itu kan bingung Bu. Gimana untuk mengatasi supaya anak itu tidak bingung dalam sama-sama mendidik? Karena karakter ayah dan bunda itu kan berbeda-beda. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ayah, mewakili ayah-ayah yang lain. Jadi pada dasarnya orang laki-laki dan perempuan itu memang berbeda Bunda, diciptakannya. Orang laki lebih dominan ke otak kanan, otak kiri. Orang perempuan itu lebih dominan ke otak kanan. Ayah suka bekerja, ibunya suka belanja. Ayah suka yang realistis, ibunya suka yang berimajinasi. Seandainya aku punya uang, aku mau jalan-jalan refreshing kemana. Ayahnya, ojo boros-boros Bu, uangnya biar cukup dibuat beli rumah. Nah. Orang laki-laki itu realistis. Kalau apa yang dibutuhkan itu orang laki-laki mikirnya. Kebutuhan apa? Kalau orang perempuan keinginannya apa? Begitu nggih? Iya. Papa, rumah Pak mbok dikai TV ben apik ra Pak, ben anake enggak nonggo. Enggak usah beli TV, Bu, beli sepeda dulu, yang penting kita bisa nganterin anak naik sepeda. Kan begitu ya? Jadi kadang berbeda pendapat gitu. Allah memang kasih seperti itu biar saling melengkapi, supaya ada yang mikir kebutuhannya dan ada yang mikir hal-hal yang diinginkannya. Kedua ini ketika berkolaborasi maka akan jadi sempurna. Dan yang bisa menyesuaikan ya yang pintar komunikasi. Ayah bunda harus senang terbuka, menyampaikan keinginanku seperti ini, proyeksiku ke depan seperti ini, termasuk terhadap pendidikan anak. Anak kita ya belajarnya begini, ayah maka merespon, oh iya Bu, anak kita harusnya begini. Dan dua belah pihak ini harus terus komunikasi terbuka, termasuk terhadap peraturan kepada anak. Jangan sampai ibu bilang, ojo melo ayahmu iku loh. Sekolah gak mari biyen. Guyon dia ayah. Sing ayah bilang, jangan ikut ibumu boros nanti nggak kaya. Nah, satu sama lain kalau saling menjatuhkan, anak itu akan tidak ada figur. Dan wajar anak ini nanti akan jadi nakal, malah susah dikendalikan. Orang tua nggak ada yang bisa ngasih tahu anak ini, karena dua-duanya jelek di depan anak. Maka solusinya ayah dan mama bangun komunikasi yang bagus dengan ibu. Bagaimanapun perbedaan karakter, bagaimanapun perbedaan pola pikir, kedua-duanya ini orang dewasa yang sama-sama ingin
terus meningkat kebaikannya. Kan kita saling mengasah ya, saling mengasah. Kita sudah sama-sama punya anak, nggak boleh egois. Maka kita harus saling belajar. Makanya kata Rasul kan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Belajar, terus belajar jadi orang tua, nggak berhenti belajar itu gitu ya. Misalnya kita belajar silaturahmi kepada saudara, ngobrol-ngobrol sharing tentang anak. Kita lihat kok saudara itu berhasil ya anak-anaknya, berarti kan parentingnya berhasil. Nah, kita sharing. Dari situ kan tanpa sengaja ayah mengajak ibu untuk belajar. Kadang kan orang perempuan itu egois atau emosi kalau dikasih tahu ayah. Atau mama juga mau ngasih tahu ayah susah, juga emosi misalnya. Maka ya kita coba yuk belajar ke si A, saudara kita yang lebih senior, kita sharing-sharing, itu belajar. Kalau suka baca buku ya buku dibaca. Kalau lagi searching ya di HP kan banyak bunda, bisa lihat Google, lihat YouTube, lihat TikTok tentang parenting anak gitu, dilihat, ayah lihat, ambil, share ke mama. Mah ini mah bagus. Suami saya itu dosen bunda, otomatis ilmunya lebih tinggi ya dari saya. Cara saya memberikan masukan kepada suami saya begitu. Kalau diajak ngomong jadi diskusi panjang nih, sudut pandang kita beda-beda. Teori saya yang saya baca begini, teori yang dibaca suami begini. Nah, itu. Tapi kalau saya dengar misalnya ada kata-kata positif dari tokoh agama atau dari tokoh psikologi atau apa, saya baca atau saya dengar, saya share ke suami. Ayah, bagus untuk didengarkan, tolong dengarkan. Gitu suami akhirnya dengerin gitu. Alhamdulillah akhirnya sama persen. Ya memang begitu, harus saling mengasah bunda. Gitu. Sering saya lakukan itu. Dan yang terutama adalah ayah untuk bisa memahamkan sekufu pola pikir dan hati kita. Satu yang selalu saya lakukan apa? Berupaya jamaah di rumah. Iya. Jadi ibadah jamaah dengan pasangan itu akan mempengaruhi energi positif yang sama-sama dikasih hidayah sama Allah. Misalnya nih sebelum subuh sholat tahajud bareng misalnya ya. Kok misalnya nih keuangan kita lagi macet mah, ayo kita bangun sholat tahajud, istri bangun sholat bareng, sujud bareng, pasti hidayah akan bareng dikasih sama Allah. Ngaji bareng, luar biasa enaknya bukan main-main. Kadang setelah melakukan ibadah bersama-sama istri, itu tiba-tiba kita punya ide-ide baru, ide-ide segar. Tidak hanya kaitannya dengan anak, kaitannya dengan problem rumah tangga, itu ada saja cara Allah kasih tahu. Makanya di situ kan ada wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, pemimpin atau contoh bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa? Yang tadi, kalau kita bisa soleh, ibadahnya kita baik, dengan sendirinya Allah kasih kehidupan kita baik. Kalau kehidupan kita baik, dengan sendirinya kita akan dicontoh orang lain. Jadi itu ya, kayaknya banyak jawabannya. Jadi satu, komunikasi yang baik yang dibangun. Kedua, belajar yang tidak pernah putus. Yang ketiga, ibadah berjamaah. Insya Allah kalau ibadah itu dipegang di rumah, maka akan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ngaten ge ayah, semoga berkenan. Masya Allah, terima kasih bunda. Tepuk tangan dong buat bunda Mai. Baik, Bapak, ayah dan bunda, setelah dari jam berapa tadi? Setengah 9 kita sampai jam 10.15. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Dan sebelum acara saya tutup,
ini Bunda Mai sekali lagi akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi, akan mengajak kita berdoa bersama lagi. Monggo Bunda Mai, waktu dan tempat juga dipersilahkan. Karena mungkin otaknya lagi tegang ya. Berpikir itu luar biasa, menguras pikiran dan energi kita. Tentunya kita menjadi orang tua pasti ada lelahnya ya Bunda ya. Ada capeknya, ada salahnya ya Bunda ya. Kesempatan kali ini di penghujung kita belajar, kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga hidayah itu terus hadir di kehidupan kita sehingga kita dimudahkan dalam mengemban amanah ini. Monggo Mama kita berdoa bersama diiringi musik, hadirkan pikiran dan hati untuk khusyuk ya Mama Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Pejamkan mata Mama, tundukkan kepala Mama, pautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggillah Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami hadir memanggilmu ya Allah. Kami hadir, peluklah kami ya Allah. Peluklah kami ya Allah. Kami letih ya Allah. Kami capek ya Allah. Kami sedih ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Mungkin kami sangat lemah ya Allah. Kami belum bisa menjadi orang tua yang baik ya Allah. Mungkin lisan ini masih banyak berkata yang buruk untuk anak kami. Mungkin tingkah ini masih banyak yang menjadi tingkah yang buruk untuk anak kami. Kami belum bisa menjadi sebaik-baik orang tua ya Allah. Hari ini kami bermunajat kepadamu. Berikanlah kemampuan untukku ya Allah, untuk menjadi orang tua yang baik, yang berkata baik, yang berpikir baik, yang berhati baik, yang bisa menjaga titipanmu ini sebaik-baiknya ya Allah. Kami sadar ya Allah, saatnya nanti Engkau minta pertanggungjawaban ya Allah. Kami tidak mampu bila kami akan masuk neraka-Mu ya Allah. Kami tidak sanggup bila Engkau menghukumku ya Allah. Kami tidak sanggup melihat anak-anakku nanti durhaka kepadaku ya Allah. Jangan ya Allah, jangan berikan beban itu kepada kami ya Allah. Allah Karim, Engkau yang maha mulia. Muliakanlah sifatku, muliakanlah akhlakku ya Allah. Berikanlah ilmu yang terus menerus untukku, kiranya aku kuat menjalani amanahmu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Engkau yang membolak-balikkan hati ya Allah. Tetapkan hatiku kepada agama-Mu ya Allah. Berikanlah hidayah di setiap langkahku ya Allah. Jadikanlah aku orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi
salatil fatihah.